Halo, anak-anak yang baik, apa kabar? Jumpa lagi dengan Pak Agung dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang ujian sekolah yang segera dihadapi anak-anak kelas 9. Mari kita mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 terlebih dahulu. Soal yang pertama, 27 pangkat 2 per 3 ditambah 32 pangkat 1/5 dikurangi 16 pangkat 3 per 4. Caranya, 27 ini kita ubah menjadi 3 pangkat 3. 32 itu 2 pangkat 5. Sedangkan 16 kita ubah menjadi 2 pangkat 4. Selanjutnya pangkatnya kita kalikan. 3 kali 2 per 3 itu 2. 5 kali 1/5 itu 1. 4 kali 3 per 4 itu adalah 3. Sehingga hasilnya adalah 3 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 1 dikurangi 2 pangkat 3. 3 pangkat 2 itu 9. 2 pangkat 1 itu 2. 2 pangkat 3 itu 8. 9 ditambah 2 ini 11, dikurangi 8, hasilnya adalah 3. Sekarang kita lihat soal nomor 2. Bentuk sederhana dari 3 akar 75 ditambah 10 akar 24 dibagi 2 akar 8. Ini pembagian kita dahulukan. Sehingga 3 akar 75 tetap. 10 akar 24 dibagi 2 akar 8 itu adalah 5 akar 3. Selanjutnya 75 ini kita ubah menjadi 25 kali 3. Berarti sama dengan 3 akar 25 kali 3 ditambah 5 akar 3. Akar 25 itu 5. 5 kita kalikan 3 yang ada di depan ini. Berarti sama dengan 15 akar 3 ditambah 5 akar 3. 15 ditambah 5 itu 20. Sehingga hasilnya adalah 20 akar 3. Nomor 3. Andi menabung di koperasi simpan pinjam sebesar 3 juta. Setelah 9 bulan, uang Andi diambil seluruhnya. Ternyata jumlah seluruh uangnya menjadi 3.450.000. Berapa persen per tahun suku bunga tunggal yang diberikan koperasi tersebut? Dari 3 juta menjadi 3.450.000, berarti mendapatkan bunga 450.000 selama 9 bulan. Jadi bunga 9 bulan itu sebesar 450.000. 1 tahun itu 12 bulan. Berarti kalau kita hitung bunga 1 tahun itu 12 dibagi 9 kali 450.000. Kita bagi 3, berarti kan 4/3. 450 dibagi 3 itu 150, dikalikan 4 itu 600.000. Dengan demikian, prosentase suku bunga tunggal yang kita cari itu adalah 600.000 dibagi tabungannya tadi 3 juta dikalikan 100%. 600.000 dibagi 3 juta itu 1/5. 1/5 dikalikan 100. Sama saja 100 dibagi 5 itu 20%. Selanjutnya, soal yang nomor 4. Pak Hadi membeli sepeda motor bekas. Kemudian sepeda motor tersebut dijual dengan harga 14 juta dan mengalami kerugian 30%. Berapa harga beli sepeda motor tersebut? Kita bahas. Prinsipnya, harga beli itu selalu 100%. Kalau dia rugi 30%, berarti pada waktu menjual
harga jualnya hanya 70% dari harga beli. Dan harga jual tersebut adalah 14 juta. Dengan demikian, harga belinya adalah tinggal kita balik. 100/70 kali 14 juta. Hasilnya adalah 20 juta rupiah. Sedangkan soal yang nomor 5, kita disuruh mencari suku ke-7. Kita perhatikan, 2 ke 4 itu ditambah 2. Ini ditambah 4, ditambah 6, ditambah 8. Berarti berikutnya nanti ditambah 10, ditambah 12, ditambah 14. Ditambah 10, ini menjadi 32. Ditambah 12, ini menjadi 44. 44 ditambah 14 itu menjadi 58. Berarti suku ke-7 adalah 58. Sekarang kita bahas soal nomor 6 sampai 10. Soal nomor 6. Kursi ditata menumpuk dengan rapi di gudang. Kalau sebuah kursi tingginya 80 cm, 4 kursi 95 cm. Pertanyaannya adalah, kalau 10 kursi itu tingginya berapa? Ini itu sebetulnya merupakan persoalan barisan aritmatika. Suku pertamanya adalah 80, yaitu tinggi 1 kursi. 4 kursi itu berarti suku keempat. Suku keempat itu A ditambah 3B. Tadi tingginya 95. A kita ganti 80. 80 ditambah 3B itu 95. Berarti 3B itu 95 dikurangi 80, yaitu 15. 15 dibagi 3, hasilnya adalah 5. Yang dicari adalah tinggi 10 kursi. Berarti U10, yaitu A ditambah 9B. A itu 80, 9B itu 9 kali 5, yaitu 45. 80 ditambah 45, hasilnya adalah 125. Jadi, tinggi tumpukan 10 kursi adalah 125 cm. Soal yang ke-7. Perbandingan kelereng A, B, dan C adalah 5:3:2. Selisih kelereng A dan B 12 butir. Jumlah kelereng A, B, dan C tersebut adalah, kita mulai dari selisih A dan B 12 butir. Padahal selisih A dan B itu adalah 5 dikurangi 3 ini, 2 bagian. Selisih A dan B itu 2 bagian. 2 bagian tadi adalah 12 butir. Jumlahnya A, B, dan C ini 5 tambah 3 tambah 2 ini adalah 10 bagian. Berarti kalau 10 bagian, 10 dibagi 2 dikalikan 12 butir. 10 dibagi 2 itu 5. 5 dikalikan 12, hasilnya adalah 60 butir. Kita bicarakan soal nomor 8. Diketahui, himpunan semesta itu adalah bilangan asli kurang dari 12. P itu himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 12. Sedangkan Q itu himpunan bilangan prima yang kurang dari 12. Pertanyaannya, himpunan P dikurangi Q adalah, kita mulai dari S terlebih dahulu. Bilangan asli yang kurang dari 12 adalah 1, 2, dan seterusnya sampai 11. Kalau bilangan ganjil yang kurang dari 12, 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Kalau bilangan prima kurang dari 12, 2, 3, 5, 7, dan 11.
P dikurangi Q artinya anggota P ini yang bukan anggota Q. Nah, di sini yang bukan anggota Q adalah 1 dan 9. Dengan demikian, P dikurangi Q adalah himpunan 1, 9. Nomor 9. Saat pelajaran matematika, ternyata 26 siswa membawa penggaris, 18 siswa membawa jangka, 4 siswa tidak membawa penggaris maupun jangka. Jumlah siswa kelas tersebut 35 orang. Banyak siswa yang hanya membawa jangka adalah. Untuk membahas ini, maka kita ingat bahwa rumus umum itu adalah banyaknya anggota semesta itu sama dengan banyaknya anggota A ditambah banyaknya anggota B dikurangi banyaknya anggota irisan A dan B ditambah banyaknya anggota yang di luar A union B. Dalam hal ini, NS itu adalah banyaknya siswa di kelas tersebut, yaitu 35. NA itu yang membawa penggaris, 26. 18 itu yang membawa jangka. Sedangkan yang tidak membawa keduanya itu ini 4. A irisan B itu artinya yang membawa keduanya. Ini kita hitung dulu. NA irisan B ini ya, 26 ditambah 18 ditambah 4 itu 48. 48 dikurangi 35 yaitu 13. Jadi yang membawa kedua-duanya itu 13. Berarti yang hanya membawa jangka, tadi yang membawa jangka kan 18. Dengan demikian yang hanya membawa jangka adalah 18 dikurangi 13, yaitu 5 siswa. Nomor 10. Perhatikan pernyataan berikut. Ada 4 pernyataan. Mana yang benar? Kalau kalian ingin menjawab soal seperti ini, sebaiknya dibalik saja. Ini kita kalikan satu per satu. Jadi, 4x ditambah 3 kali 4x dikurangi 3. 4x kali 4x itu 6x kuadrat. 4x dikalikan negatif 3 itu negatif 12x. 3 kali negatif 3, 3 kali 4x itu 12x. 3 kali negatif 3 itu negatif 9. Negatif 12x dengan 12x ini habis. Sehingga tinggal 16x kuadrat dikurangi 9. Nah, ini sama dengan yang diketahui ini. Berarti pernyataan yang pertama ini benar. Begitu pula pernyataan yang kedua. Ini kita kalikan satu-satu. 2x kuadrat dikurangi 2x ditambah 3x dikurangi 3. Hasilnya 2x kuadrat ditambah x dikurangi 3. Sama, berarti benar. Yang ketiga, x kali x kuadrat. X kali negatif 2, negatif 2x. 3 kali x, 3x. 3 kali negatif 2 itu negatif 6. Kalau kita sederhanakan x kuadrat ditambah x dikurangi 6, itu tidak sama. Berarti yang ketiga ini salah. Sedangkan yang keempat ini sama. Berarti dia benar. Dengan demikian, pernyataan yang benar adalah yang pertama, kedua, dan yang keempat. Mari kita bicarakan nomor 11 sampai 15. Nomor 11. Diketahui fungsi fx sama dengan mx ditambah n. Jika f1 sama dengan 5, f3 sama dengan 11, yang ditanyakan adalah f8. Ini kita mulai dari yang ini dulu. Ya, f3 berarti 3m ditambah n, itu 11. Kalau f1 berarti m ditambah n sama dengan 5. Berarti kalau ini kita eliminasi, kita kurangkan, ini tinggal 2m
11 dikurangi 5 itu 6. M sama dengan 3. Padahal M ditambah N tadi 5. M-nya 3. Dengan demikian N-nya adalah 2. Berarti Fx itu sama dengan 3x ditambah 2. Kalau F8 berarti 3 kali 8 ditambah 2. 24 ditambah 2 sama dengan 26. Nomor 12. Salah satu akar persamaan kuadrat Px kuadrat dikurangi 8x dikurangi 4 sama dengan 0 adalah 2. Nilai P yang memenuhi adalah 2. Ini artinya nilai dari X. Berarti kita gantikan saja ke X. Berarti P kuadrat dikurangi 8x dikurangi 4 sama dengan 0. X-nya kita ganti 2. P kali 2 kuadrat dikurangi 8 kali 2 dikurangi 4 sama dengan 0. 2 kuadrat itu 4. 8 kali 2, 16. Negatif 16 dikurangi 4 itu negatif 20. 4P sama dengan 20. Berarti P sama dengan 20 dibagi 4 atau 5. Nomor 13. Sebuah perusahaan air minum menetapkan tarif dengan rumus Fn sama dengan 7.500 ditambah 7.000 N. N itu menunjukkan banyaknya air yang dipakai. Fn adalah harga yang harus dibayar. Dalam 1 bulan tertentu, Bu Rinda membayar 86.000. Itu sudah termasuk biaya administrasi yaitu Rp15.500. Banyak air yang digunakan Bu Rinda berapa liter? Kita jawab. 86.000 tadi adalah 7.500 ditambah 7.000 N ditambah 15.500 administrasinya. 7.500 ditambah 15.500 itu adalah 23.000. Dengan demikian 7.000 N 86.000 dikurangi 23.000 yaitu 63.000. Lantas N sama dengan 63 dibagi 7 yaitu 9. Ini artinya Bu Rinda dia menghabiskan 9 liter air. Nomor 14. Persamaan garis yang tegak lurus garis X plus 4Y sama dengan 10 melalui 0,3. Cara yang paling mudah adalah apabila yang kita cari tegak lurus, maka ini tinggal kita balik saja. Jadi 4-nya itu di depan X, sedangkan Y-nya ini koefisiennya tinggal 1. Jadi ini kita tukarkan 1 dengan 4. Selanjutnya plus kita ubah menjadi minus. Sehingga menjadi 4X dikurangi Y. Lantas ruas kanannya itu tinggal kita ganti. 4X dikurangi Y tadi. 4 kali 0. Kan di sini melalui 0,3. 4 kali 0 dikurangi 3. 4 kali 0 dikurangi 3 itu hasilnya adalah negatif 3. Jadi 4X dikurangi Y sama dengan negatif 3. Atau Y sama dengan 4X ditambah 3. Sedangkan nomor 15. A, B, dan C bersama-sama ke toko buku. A itu membayar 18.000 untuk membeli 4 buku tulis dan 3 pensil. B membayar 13.000 untuk 3 buku tulis dan 2 pensil. Dengan ketentuan, jenis yang mereka beli adalah sama. Jika C itu membeli 5 buku tulis dan 1 pensil, sejenis dengan yang dibeli temannya, berapa yang harus dibayar C? Mari kita bahas. Ini buku kita simbolkan B, pensil kita simbolkan P. 4B ditambah 3P, itu 18.000. 3B ditambah 2P, itu 13.000.
Ini kita samakan, ya. Yang atas kita kalikan 3, yang bawah kita kalikan 4. Selanjutnya kita eliminasi. Ini tinggal P saja, 54.000 dikurangi 52.000 itu 2.000. Berarti ketemu P-nya 2.000. Padahal 3B ditambah 2P itu 13.000. P-nya 2.000. 2 kali 2.000 itu 4.000. 3B tambah 4.000, 13.000. Berarti B-nya itu sama dengan 13 dikurangi 4 kan 9, dibagi 3. Itu 3.000. Sekarang kita tinggal menghitung 5 buku dan 1 pensil. 5B ditambah 1P itu berarti 5 kali 3.000 ditambah 1 kali 2.000. 15.000 ditambah 2.000. Hasilnya adalah 17.000 rupiah. Mari kita lanjutkan nomor 16 sampai 20. Nomor 16. Penyiku suatu sudut 50 derajat. Pelurus sudut tersebut adalah berapa derajat? Yang namanya penyiku itu apabila dijumlah hasilnya 90. Jadi kalau sudut tersebut X ditambah 50 itu 90. Lantas X-nya sama dengan 90 dikurangi 50, yaitu 40. Kalau pelurus itu jumlahnya 180. Jadi nanti pelurus dari 40 adalah 180 dikurangi 40. Hasilnya adalah 140 derajat. 17. Keliling suatu persegi 36 cm. Luasnya berapa sentimeter persegi? Keliling persegi itu rumusnya 4 kali sisi. Berarti sisi persegi kita balik 36 dibagi 4, yaitu 9 cm. Kalau luas itu sisi kali sisi. Berarti luas persegi 9 kali 9 atau 81 cm persegi. 18. Dua tiang berdiri tegak saling sejajar dan bersebelahan dengan jarak 15 meter. Tinggi kedua tiang listrik tersebut 20 meter dan 12 meter. Jika kedua ujung tiang dipasang kabel lurus, panjang kabel minimal yang dibutuhkan berapa meter? Ini kalau kita gambarkan, itu seperti ini. Ini kedua tiang. Yang satu tingginya 12, yang satu ini tingginya 20. Jadi kalau ini 12, berarti yang di sini 8. Ini jaraknya 15, berarti ini juga 15. Ini panjang kabel yang kita hitung. Kita pakai Pythagoras. X kuadrat itu 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 225 ditambah 64. 289. Berarti X akar 289, yaitu 17 meter. 19. Keliling lingkaran yang berdiameter 35 cm adalah. Keliling lingkaran itu rumusnya adalah 2πr. Atau kalau pakai diameter, pi kali d. Jadi keliling, pi kali d. Kita pakai yang ini. Karena di sini yang diketahui adalah diameternya. 22/7 kali 35. 35 dibagi 7 kan 5. 5 kali 22 itu 110 cm. 20. Pada waktu yang sama, tinggi Andi 160 cm. Panjang bayangannya 140 cm. Sebuah tiang tingginya 240 cm. Panjang bayangannya berapa? Tinggi Andi dibanding bayangan Andi itu sama dengan tinggi tiang dibanding bayangan tiang. Tinggi Andi kita tulis 160, bayangannya 140. Tinggi tiang 240, bayangan tiang tidak tahu, kita misalkan X. Kita sederhanakan, kita bagi 20, 8/7. Kemudian kita kalikan silang, 8 kali X, 240 kali 7. 8X itu 1680, berarti X sama dengan 1680 dibagi 8.
yaitu 210 cm. Kita lanjutkan nomor 21 sampai dengan nomor 25. Nomor 21. Segitiga ABC dengan koordinat titik ABC, ya. Sedangkan PQR itu merupakan bayangan ABC setelah dicerminkan terhadap sumbu X. Tentukan koordinat P, Q, dan R. Pencerminan terhadap sumbu X itu rumusnya yang berubah itu hanya Y-nya saja. Berarti kalau titik A itu 2,-3, maka bayangannya menjadi 2,3. Jadi negatif 3 berubah menjadi 3. Kalau 5,4 menjadi 5,-4. Sedangkan negatif 6,8 menjadi negatif 6,-8. Yang berubah hanya Y-nya saja. 22. Kawat cukup untuk membuat 4 kerangka balok berukuran 16 x 12 x 8 cm. Jika kawat tersebut digunakan untuk membuat 8 kerangka kubus yang sama, panjang rusuk kubus terbesar yang dapat dibuat adalah, kita hitung dulu panjang kawatnya. Karena 4 balok, berarti panjang kawat 4 kali 1 balok. 1 balok itu panjang rusuknya 4P tambah 4L tambah 4T. 4P itu berarti 4 kali 16. 4L itu berarti 4 kali 12. 4T itu 4 kali 8. Jadi 4 kali 64 ditambah 48 ditambah 32. 4 kali 144 itu 576. Ini panjang kawat yang dimiliki. Yang akan dibuat 8 kubus. Berarti kalau 1 kubus 576 dibagi 8, yaitu 72 cm. Kubus itu memiliki 12 rusuk. Berarti panjang 1 rusuk adalah 72 dibagi 12, yaitu 6 cm. Soal nomor 23. Limas dengan alas berbentuk persegi panjang. Ukuran panjang 40 cm, lebar 28 cm, tinggi limas 48 cm. Volume limas tersebut adalah berapa centimeter kubik? Jawab. Volume limas itu sepertiga luas alas kali tinggi. Sepertiga kali luas alasnya itu panjang kali lebar. 40 kali 28. Tingginya 48. Hasilnya 17.920 cm kubik. 24. Diketahui bangun ruang gabungan, yaitu tabung dan belahan bola. Panjang diameter bola 14, tinggi tabung 20 cm. Luas seluruh permukaan dari bangun ruang gabungan tersebut adalah berapa centimeter persegi? Luas gabungannya itu luas alas yang berbentuk lingkaran, ditambah luas selimut tabung, ditambah luas setengah bola. Luas lingkaran itu pi r kuadrat, berarti 22/7 kali 7 kali 7. Karena diameternya 14, itu berarti jari-jarinya 7. Luas selimut tabung 2 pi r t. Sedangkan luas setengah bola itu 2 pi r kuadrat. Kita hitung. Ini 154, yang di sini 880, sedangkan ini kalau kita kalikan 308. Jumlahnya 1342 cm persegi. Nomor 25. Diketahui tabung tingginya 60 cm. Berisi air setengah bagian. Ke dalam tabung dimasukkan 12 bola besi yang masing-masing berjari 7 cm. Jika diameter tabung 28 cm, pertanyaannya, maka tinggi air dalam tabung setelah dimasukkan, ini 12 bola besi adalah, ya, ini dimaksudkan adalah 12 bola besi. Jawabnya
kenaikan tinggi air itu volume 12 bola dibagi luas alas tabung, yaitu 12 kali volume bola kan 4/3 pi R pangkat 3 dibagi luas alas tabung pi R kuadrat. Hasilnya adalah 28 cm. Berarti ketinggian air sekarang adalah 30 ditambah 28, yaitu 58 cm. Rata-rata dari 87, 86, 88, 90, 84, 91, dan 83 adalah rata-rata itu dijumlah dibagi banyaknya. Berarti kita jumlah dibagi 7. 609 dibagi 7, hasilnya adalah 87. Nomor 27. Data dari suatu kelas, rata-rata berat badan siswa 40 kg. Kalau yang wanita 30 kg. Banyak siswa pria 14. Banyak yang wanita 6. Maka rata-rata gabungan dari seluruh siswa adalah rata-rata gabungan itu 40 dikalikan banyaknya yang putra yaitu 14 ditambah 30 kalikan banyaknya yang wanita, yaitu 6, dibagi jumlah pria dan wanita. Ini 560, ini 180, dibagi 20. 740 dibagi 20, hasilnya adalah 37. Jadi rata-ratanya 37 kg. 28. Sebuah kotak berisi 5 kelereng. Bernomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Dari dalam kotak diambil 2 buah kelereng secara acak. Peluang terambilnya 2 kelereng dengan nomor keduanya ganjil adalah, kita sebutkan dulu kemungkinannya. Jadi kemungkinan untuk 2 buah kelereng kalau diambil dari 5 kelereng adalah 1, 2. 1, 2 itu maksudnya terambil kelereng nomor 1 dan nomor 2. 1, 3, 1, 4, 15, 23, 24, 25, 34, 35, dan 45. Ada 10 kemungkinan. Sedangkan yang bernomor ganjil itu 1 dengan 3, 1 dengan 5, atau 3 dengan 5. Jadi hanya ada 3 kemungkinan. Berarti peluangnya adalah 3 dibagi 10. 29. Budi menabung pada sebuah koperasi sebesar 1 juta. Suku bunga tunggal 9%. Tabungan Budi sekarang Rp1.270.000. Berapa lama Budi menabung? Dari 1 juta menjadi 1.270.000 ini berarti ada kenaikan 270.000. Kita hitung dulu bunga 1 tahun. Bunga 1 tahun itu 9% dikalikan 1 juta. Berarti 90.000. Lama menabung berarti 270 tadi dibagi 90. 270.000 dibagi 90.000, yaitu 3 tahun. Soal yang terakhir yang kita bahas kali ini, yaitu yang nomor 30. S adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 10. P himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 10, Q himpunan bilangan faktor dari 8. S berarti 1 sampai 9, P itu berarti 1, 3, 5, 7, dan 9. Faktor dari 8 itu 1, 2, 4, dan 8. P union Q berarti kalau ini digabung, itu hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, dan 9. Komplement dari P union Q itu berarti selain ini. Selain ini adalah 6. Demikian pembahasan soal ujian sekolah kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Terima kasih.